من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسuluh. Segala puji hanya milik Allah Jalla. Kepadanya kita mohon pertolongan dan ampunannya, kepadanya pula kita berlindung diri dari kesekian dan keburukan amal perbuatan kita. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum yang selalu mengikuti petunjuknya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sugeng selaku guru penggerak, dan saya hormati pula Bapak Ibu guru beserta tamu undangan yang kami hormati. Mohon maaf untuk hari ini ada kegiatan yang diselenggarakan oleh teman kita Bapak Ahmad Sugeng dalam rangka diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti imbas dari penularan yang telah diterima teman kita Ahmad Sugeng nanti bisa disosialisasikan, nanti bisa diamalkan. Berikutnya ujungnya kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Waruja bisa meningkat, bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah dicanangkan. Kami mewakili teman-teman Pak Sugeng mendoakan mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan Pak Ahmad Sugeng bisa berjalan dengan mulus, lancar, tidak ada hambatan. Yang terakhir diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, dan kami juga menyampaikan jazakumullah khair, segala kebaikan Allah lah yang akan membalasnya Pak Sugeng ya, beserta teman-teman. Demikian untuk sambutan kami selaku kepala sekolah. Sekali lagi mudah-mudahan dalam hal ini bisa berjalan dengan lancar. Maka untuk kegiatan hari ini marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya kembalikan ke Pak Sugeng selaku guru penggerak yang akan menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif. Demikian saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Suhadra selaku Kepala SMP Negeri 2 Waruja, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf administrasi sekolah yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya, hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita doakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, termasuk juga pada kesempatan sebelumnya. Terima kasih banyak Bapak atas dukungannya dari pertama kali saya mendaftar menjadi guru penggerak, kemudian mengikuti pendidikan guru penggerak sampai sekarang ini. Bapak Kepala Sekolah memberikan dukungan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu, tenaga, pikirannya, kemudian mengizinkan saya untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan untuk kelancaran pendidikan saya. Yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas
kesediaannya untuk meluangkan waktu, kemudian tenaganya, kemudian pikirannya untuk bisa hadir di sini. Karena yang seharusnya Bapak Ibu bisa bersantai-santai di luar sana, tapi harus berada di sini, kemudian di sini dalam keadaan mungkin yang sedikit panas gitu. Kemudian saya mengucapkan mohon maaf ya karena mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin berdiri boleh. Jadi pada kesempatan kali ini saya berada di sini bukan untuk kemudian menggurui atau mungkin apa, tapi saya ada di sini adalah merupakan bagian dari proses pendidikan yang harus saya jalani. Yaitu salah satunya adalah menyebarkan apa yang sudah saya dapatkan ketika menjalani pendidikan kita. Salah satunya tentang materi budaya positif. Jadi saya masih dalam proses di ada setengah jalan. Silakan Bu. Ini jadi nanti kita di sini ya sharing itu saya menyampaikan mungkin apa yang saya dapatkan, kemudian kita juga nanti akan berdiskusi tentang budaya asli. Ini Bapak matur suwun. Saya mohon diri ya. Terima kasih. Ya matur suwun Bapak atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu salah satu materi yang saya dapatkan di modul yang keempat. Jadi totalnya saya ada 10 modul dari sampai modul yang keempat, dan ini salah satu hal yang harus saya lakukan yaitu menyebarkan kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat semuanya. Kemudian bisa nah, jadi dalam budaya positif itu alurnya kurang lebihnya adalah ketika di sekolahan yang pertama kita bisa menciptakan suasana yang positif, baik itu di kelas maupun di lingkup sekolah. Kemudian nanti dari suasana yang positif maka akan bisa menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu diharapkan timbul karakter yang baik. Nah, kemudian nanti bisa sampai kepada budaya positif. Nah, budaya positif itu juga akan membantu ya dalam mewujudkan visi-misi sekolah. Karena budaya positif sesuai dengan visi-misi sekolah ya, seperti itu. Dilanjut Mas. Nah, setiap guru, setiap kalangan sekolah, warga sekolah itu punya peran yang penting dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah, terutama adalah Bapak Ibu guru. Nah, tahapannya dengan menerapkan yang namanya ada beberapa konsep inti Bapak Ibu dalam budaya positif. Ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif. Jadi ada budaya positif, kemudian itu bisa didapatkan ketika kita bisa melaksanakan budaya positif, disiplin positif. Kemudian kita juga tahu tentang motivasi perilaku seseorang. Kemudian kita juga mengetahui, jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan. Nah, ternyata kalau kita cermati anak-anak kita itu ketika melakukan sesuatu pasti karena dia itu ingin memenuhi kebutuhannya. Ya. Sehingga kita tahu ternyata anak itu melakukan karena motifnya dia memenuhi salah satu dari sekian banyak kebutuhan. Kemudian ada keyakinan kelas dan posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini gue ada ekstrim sedikit ya. Carilah pasangan dan menentukan siapa yang akan menjadi si A dan B. Sudah berpasangan gue? Oh belum. Oke, kan boleh ya sama-sama. Oh sudah ya. Si A dan si B sudah ditentukan. Barangkali si A nya sebelah kiri, kemudian tiga si A adalah mengepalkan salah satu tangan. Yang A coba Bapak Ibu yang sebelah kiri ya, dikepalkan salah satu tangan. Ya, kemudian salah satu si A atau si B Bapak Ibu. Nah, kemudian si A ini anggap bahwa di dalam kepala tangan itu ada sesuatu yang menurut panjenengan itu sangat berharga. Apa itu misalkan harga diri atau apa itu sesuatu yang sangat berharga ya. Nah, kemudian si B ini tugasnya adalah dia mencoba untuk membuka tangan dari si A.
dengan segala usaha bujuk rayu sokok di apa di acara atau apapun itu. Nah, coba salah satu coba Putri sama Bu Umi kira-kira. Putri sama Bu Umi, anggaplah boleh kita mau saya Dipaksa Bu, dipaksa Bu. Putri yang ada di tangan lanjut dengan ini adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Nah, Bu Umi berusaha untuk apa membukanya. Coba Dipaksa Bu. mau salah sokok dikasih apa dirayu dipaksa dihukum apa. Oke, kira-kira Putri dibuka nggak? Nggak akan dibuka. Kenapa Putri kalau nggak mau dibuka? Kan ini sesuatu yang berharga buat saya. Ya, karena sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya adalah berarti kira-kira siapa ini yang menentukan untuk mengizinkan membuka tangan itu, Putri, si A atau Bu Umi si B? Si A ya, si A. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan namanya teori kontrol. Jadi apapun itu ya, segala sesuatu itu yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Orang lain itu hanya bisa memberikan mungkin semacam godaan atau mungkin semacam paksaan, pengayuan, tetapi sebenarnya yang mengizinkan untuk membuka ketika itu adalah diri kita sendiri. Coba di next mas. Oke, terima kasih Bu sama Bu. Ya, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas diri kita, jadi tidak ada orang lain sebenarnya. Mungkin kalau masuk adalah pasangan kita gitu Pak Ibu ya, pasangan kita ya, yang mungkin bisa mengontrol. Tapi ketika pasangan kita mengontrol kita itu sebenarnya kita memberikan izin, ya. Tetap kontrolnya tetap ada pada diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Next lagi mas. Nah ini ada namanya menurut siapa Glaser ya, ada namanya ilusi kontrol ya. Ini saya juga baru tahu ya di sini. Ada yang pertama katanya itu ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kelihatannya kita dapat mengontrol murid. Ayo le, kerjakan tugasnya. Ayo jangan terlambat. Ayo jangan apa dan sebagainya. Kelihatannya kita bisa mengontrol, tapi padahal sebenarnya nyatanya kontrolnya itu tetap ada pada si murid itu sendiri. Nah, ketika kita memberikan hukuman atau memberikan mungkin arahan, nah itu sebenarnya adalah murid kita itu sedang memberikan izin kepada kita untuk memberikan kontrol dalam jangka pendek, tidak bisa dalam jangka waktu yang panjang. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebentar mas. Ada ilusi lagi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan hati. Membuat orang merasa bersalah itu menurut jadi itu bisa tidak membuat karakter, tidak menguatkan karakter, karena itu hanya akan membuat sakit sebenarnya, membuat rasa sakit. Kemudian ada ilusi juga bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk mengontrol anak-anak, termasuk mungkin anak-anak kita ya. Kelihatan kita bisa memaksa dan sebagainya, tapi sebenarnya tetap kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri, di dalam anak tersebut. Nah ini juga ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dalam anak. Menurut ini bahwa penguatan positif pun hanya sebuah ilusi, jadi hanya berjangka pendek, tidak bisa jangka panjang untuk bisa mengontrol seseorang. Lebih seperti itu. Itu namanya teori kontrol. Lanjut mas. Nah ini ada hubungannya dengan motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang ya, kita semuanya termasuk adalah murid-murid kita itu ketika melakukan sesuatu itu pasti punya motivasi. Nah ini menurut teori kontrol ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang pertama menghindari hukuman, ketidaknyamanan, rasa tidak nyaman, tidak senang, tidak enak. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, kedua ini kemudian sebenarnya itu berasal dari luar, bukan berasal dari dalam tubuh seseorang itu. Nah, kemudian yang ketiga yang paling bagus itu adalah menjadi seseorang yang diinginkan dalam rangka untuk menghargai dirinya sendiri.
Nah ini yang kemudian disebut dengan motivasi internal. Nah kira-kira kalau kita mengamati anak-anak kita itu, kira-kira motivasi yang paling banyak ketika anak itu datang tidak terlambat, datang tepat waktu, kira-kira di mana itu? Apakah posisi yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Motivasinya gimana? Iya, mungkin kebanyakan masih dalam motivasi yang pertama. Ya, jadi masih dalam rangka untuk nyuwun dino agar makan, kalau enggak pelat digendong Ahmad misalkan, atau digendong Pak Febri, ya, agar pelat misalkan pakai baju olahraganya nanti samping mahal. Ya itu berarti menghindari ketidaknyamanan. Nah yang paling bagus adalah sebenarnya kita bisa menimbulkan motivasi akal pada anak-anak itu yang sebenarnya kita tidak lakukan seperti itu. Kemudian lanjut lagi Mas Febri. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan disiplin? Apa sih yang ada di pikiran kita, di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin gitu? Disiplin itu apa berarti kira-kira? Atau yang muncul di benak kita ketika mendengar kata disiplin? Apa? Moga Bu Ivina kelihatannya mau di bagian apa Bu Ivina? Apa Bu? Apa yang muncul di benak kita ketika disiplin? Apakah berarti aturan atau kamu taat atau apa Bu? Teratur disiplin itu teratur ya. Apalagi kira-kira Mas Febri mungkin sesuai dengan aturan, teratur sesuai dengan aturan, taat, kemudian bahkan mungkin ketika kita mendengar kata disiplin yang muncul adalah mungkin tentang hukuman, kemudian ada konsekuensi ataupun mungkin keteraturan, taatan, kemudian ya kurang seperti itu. Nah, tetapi ternyata disiplin itu menurut Dea dan Gosum gitu ya, itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah disiplina. Disiplina itu arti sebenarnya adalah belajar. Kemudian juga merupakan satu akar bahasa dengan disiplin yang artinya adalah murid. Nah, di sini Dea dan Gosum menjelaskan bahwa maka kalau harus menjadi seorang murid itu harus tahu mengapa dia mengikuti ya murid mengikuti ya ini karena saya bikinnya di Canva terus saya ekspor ke PVT ternyata goyang sedikit ya. Jadi menjadi murid itu yang menurut Diana Bos itu harus paham mengapa mengikuti aturan tertentu dan idealnya adalah harus memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau yang kita sebut dengan motivasi internal. Nah, kaitannya dengan disiplin positif. Jadi kalau tadi kita belajar tentang kontrol diri, kemudian tentang motivasi ya, motivasi yang dari eksternal dari luar, ada yang internal. Nah, maka kalau disiplin positif itu berarti kita menggabungkannya, yaitu itu merupakan kontrol diri ya, terhadap diri kita sendiri ya, untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu tujuannya untuk tujuan yang mulia dengan berlandaskan pada motivasi internal, motivasi yang ada yang berasal dari dalam diri kita, dalamnya seperti itu. Nah, tujuan mulia itu yang seperti apa? Nah, tujuan mulianya itu kemudian itu berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin nilai-nilai kebajikan universal itu sesuatu yang bersifat umum, ya, punya nilai kebaikan, ya, tidak memandang suku, agama, ras ataupun yang lainnya. Mungkin kalau yang kita sering dengar salah satunya adalah ada profil pelajar Pancasila. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal ya. Ada berapa itu definisinya? Ada 6 kalau tidak salah. Ada mulai dari coba next lagi Mas Febri. Nah itu, jadi nilai-nilai kebajikan universal tadi itu harus disepakati oleh bersama ya, lepas dari suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Jadi dia berlaku secara umum dimanapun itu dia bisa buat. Nah, kemudian menjadi fondasi dasar kita untuk melakukan perilaku dan bersifat positif dengan tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Lanjut Mas Andi. Nah, maka endingnya ketika
tadi sudah melakukan kontrol diri, kemudian ya kontrol diri itu memilih perilaku mana yang akan dilakukan, ya perilaku yang dilakukan apakah dia sesuai dengan aturan, apakah dia ingin melanggar dan sebagainya, itu kontrol diri dari masing-masing. Kemudian mencapai tujuan yang mulia ini itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan salah satunya adalah katakanlah bertanggung jawab, atau mungkin nilai-nilai kebajikannya adalah bertakwa. Berarti kan ketika anak sholat, ya dia berarti memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri untuk sholat dengan tujuan mulianya adalah nilai-nilai kebajikan universal, yaitu adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga endingnya itu ada yang diharapkan adalah bertanggung jawab. Jadi anak-anak itu ya, endingnya diharapkan memiliki tanggung jawab. Kantor Ibu, saya ada permainan sedikit, boleh ya? Oke, saya punya permainan. Ya, soal. Ini kata kuncinya adalah perhatikan clue ya, boleh. Oh iya. Iya. Aduh. Ini berapa Bapak Ibu? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Jika yang ini? 4. 4. Ini berapa? 1. Oke, 1 betul. Ini yang belajar pasti diam ya. Oke. Oh, berarti kan dulunya. Oke, punya ya. Ini berapa? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Jika yang ini? 4. Kalau ini berapa? 2. Masih Oke, dan kemudian apa sih peran yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif dan disiplin positif ya? Yang pertama adalah mengajarkan murid untuk bertanggung jawab, kemudian yang menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi motivasi internal. Kemudian menghimbau murid untuk mengontrol diri. Nah, caranya nanti ada caranya di belakang. Kemudian ada tiga membantu murid untuk menunjukkan motivasi internal, bukan akibat motivasi eksternal, baik itu paksaan, penghargaan maupun hukuman. Oke, lanjut Mas Febri. Nah, sekarang kita masuk ke sini Bapak Ibu. Mungkin kita sering mendengar ya, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengan restitusi itu. Restitusi. Nah, itu restitusi nanti yang ketiga. Kita ini dulu. Apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Apa kira-kira Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu pegang HP semuanya menurut saya? Pegang HP. Saya di info dinas ada misal sebuah link Bapak Ibu. Ada sebuah link.
Ada gitu Ibu. Diklik boleh Pak Ibu, itu bukan ini loh, bukan saya apa namanya? Ya, ya. Yang dikirim. Nah, diklik Bapak Ibu itu nanti ada beberapa kasus nanti kemudian Bapak Ibu kira-kira ini merupakan hukuman atau merupakan konsekuensi kurang lebih seperti itu. Jadi sama Pak itu. Saya berpikir saya beli apa hukuman atau Bisa ini ya dikira setelah ini pangeran Pak Sugeng di blok terus siapa? ditarikan di video Bapak Ibu. Kemudian ditarik. Ditarik mendukung. Terus siapa kata? Terus cicilan jalan hukuman apa? Yang termasuk hukuman itu yang mana aja gitu. Dan konsekuensi yang mana aja. Ini apa warna? Iya, dijajar aja tarik. Oh, beda. Iya, ditarik. Yang termasuk hukuman tarik. Skornya 6 ya. Ke atas berarti cerdas. Enggak sempet ada pakai sempet ya. Terus ya payungnya sini di mencatat sini menggantikan hukuman sih wis aduh mulai muat-muat
ada di 10. Nah, kalau Sekorna. Oke, coba kita bareng-bareng Bapak Ibu. Yang pertama, murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Yang kedua, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan melanggar lagi karena melanggar berapa Hukuman. Hukuman coba hukuman. Yang ketiga, mengecat ulang bagian tembok kelas yang dicoret-coret. Coba. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 menit karena melambat 15 menit pelajaran olahraga. Nanti ada yang mirip ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggantikan kertas tugas dan yang terakhir ini lari mengelilingi basket lapangan 2 kali putar kanan coba kita submit Pak. Biasa menghukumnya apa nih? Anjing. Jadi kira-kira ini bedanya antara ini ada leader. Coba mas diklik leaderboard. Oh, terus aja Febri itu. Wah, iya. Oh, yang lagi aku baca nih. Ini tapi sebelum bisa baca ini sebenarnya kalau kita bisa baca ya. Nah, ini kalau sebenarnya banyak game-game yang cukup menarik yang bisa kita gunakan oleh ini. Kemarin waktu saya apa namanya diberikan untuk fasilitasi pembelajaran kita itu sebenarnya banyak sekali game-game yang menarik yang bisa kita gunakan ketika belajar bersama dengan anak-anak. Salah satunya ini adalah namanya word wall ya. Kalau biasanya kita pakai puisi, pakai kantor, jadi ada word wall. Ini macam-macam bisa dibuat model pembelajaran, model kuisnya. Ada yang bilang ganda, ada yang membuat didodongkan, kemudian macam-macam juga. Jadi ada yang banyak. Nah, mungkin karena ini kekurangannya karena kita tidak membawa HP, jadi mungkin kalau kita seperti ini ya diminta bawa HP semuanya nanti dikumpulkan di konten itu nanti bisa. Dan tapi seperti itu. Oke, nah lalu kira-kira apa gitu bedanya bahwa itu konsekuensi dengan hukuman? Mungkin ada yang pernah di PMR-nya juga ada dalam materi itu. Oke, kalau ke PowerPoint dari Mas Ferdi Prabowo. Di slide show aja Mas. Di Nah, apa bedanya coba di next Mas Febri, tolong. Nah, ini jadi bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama kalau hukuman itu sifatnya adalah paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah stimulus respon. Jadi respon dari adanya rangsangan, dari rangsangannya bisa karena terlambat dan sebagainya. Tadi ada yang membedakan kalau di pelajaran PJOK kemudian diminta lari ke lapangan itu konsekuensi, tapi kalau di pelajaran yang lain itu adalah bentuk hukuman. Karena kalau PJOK kan untuk pemanasan ya sebelum pelajaran dia telat, berarti kemungkinan tidak ikut pemanasan, sehingga lari keliling 2 lapangan itu adalah bagian dari bentuk pemanasan sebelum proses pembelajaran PJOK. Begitu kita studi ya. Tapi kalau untuk pelajaran yang lain mungkin kurang sesuai. Kemudian
yang kedua bahwa hukuman itu membuat anak itu merasa sakit, mungkin tidak menamakan kepada kita, tapi mungkin di dalam hatinya atau mungkin di anak itu sebenarnya merasakan sakit, walaupun sebenarnya kemudian dia yakin apa yang dilakukan itu sebenarnya untuk kebaikan dia, tapi mungkin rasa sakit itu masih ada. Karena dulu saya pun pernah dari dulu waktu sekolah atau ya pernah dihukum beberapa kali dan itu masih terngiang sampai sekarang itu tidak pernah terlupakan, walaupun saya tahu bahwa itu tujuannya baik seperti itu. Tapi kalau konsekuensi ini membuat siswa itu merasa tidak nyaman saja. Kemudian hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu lebih baik. Nah kemudian kalau hukuman itu biasanya satu arah. Jadi misalkan ada murid 9 saya tidak menang tugas, terus saya nggak mau tahu alasannya, kamu harus memutuskan diri saya. Itu satu arah. Jadi tidak ada dialog atau mungkin validasi terkait dengan apa sih yang menjadi alasan dari anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau konsekuensi itu dua arah. Dan biasanya konsekuensi itu diawali dengan adanya kesepakatan. Misalkan nanti sebelum pembelajaran, ada kesepakatan nanti kalau ada yang telat, nanti berarti harus ini. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti menjadi sebuah konsekuensi karena kedua belah pihak sudah tahu konsekuensinya kalau misalkan dia melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau hukuman itu biasanya bersifat satu arah dan secara spontan. Jadi tergantung dari apa yang dipikirkan oleh yang memberi hukuman seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan lebih dahulu. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kira-kira ya antara hukuman dan konsekuensi sudah tahu bedanya ya, Bu ya. Kemudian ada satu lagi yang menurut ini berarti paradigma di pembelajaran kurikulum merdeka yang bagus, namanya adalah restitusi. Jadi di mana konsekuensinya yang paling besar sebetulnya restitusi. Jadi restitusi itu adalah jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan itu sebenarnya anak itu sudah identitas gagal. Oh, saya itu gagal untuk memenuhi aturan. Saya itu bersalah melakukan kesalahan. Nah, ketika dilakukan restitusi maka harusnya itu mengembalikan identitas yang awalnya itu merasa gagal, merasa itu bersalah, itu kembali menjadi sukses kembali, identitas yang sukses. Nah kemudian si anak itu juga ketika kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya, dia tidak kemudian merasa dicap sebagai seorang yang melakukan kesalahan karena dia sudah dikembalikan identitas gagal seperti itu. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang karakter lebih kuat. Restitusi itu sebuah proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid mencari solusi. Jadi dalam restitusi itu menekankan pada pemberian pertanyaan yang bermakna. Jadi seperti mungkin kalau di konseling, jadi lebih tidak langsung ada konseling, ada dialog, penyebabnya apa, motivasinya apa, kemudian apa, kemudian nanti tindakan untuk mengganti kesalahan itu seperti seperti restitusi yang saya tangkap dari ini mirip dengan proses konseling dari mulai guru di BK. Nah kemudian konstitusi itu konstitusi maaf ya terbawa ini ya suasana ya. Restitusi itu berarti punya tujuan yang mulia ya. Tujuan yang mulia kan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Lanjut Mas. Nah nanti kita akan belajar tentang melakukan restitusi dan kemudian kita belajar melakukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi apa namanya, keyakinan itu kan sebuah nilai kebajikan universal yang kemudian harus ditaati, dilaksanakan, dituruti, dilaksanakan di sekolah atau di kelas itu keyakinan kelas. Nah ini penting bagi kita untuk bisa memberikan atau membuat keyakinan kelas itu. Lanjut Mas Abdi. Nah mengapa penting keyakinan kelas atau bedanya apa sih antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau mungkin kesepakatan kelas? Jadi kalau peraturan itu kan jelas kemudian dia rigid, detail, mengatur misalkan nggak boleh buang sampah di sembarang tempat, nggak boleh membuang sampah di laci, harus mematikan lampu ketika sudah terang dan sebagainya. Itu
peraturan rigid. Tapi kalau keyakinan kelas itu bersifat umum, jadi universal. Kalau misalkan tadi peraturan-peraturannya adalah tentang membuang sampah, maka keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Itu keyakinan kelas. Jadi lebih bersifat umum. Nah, kenapa kok penting? Kenapa dianjurkan untuk keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu diharapkan itu mampu menimbulkan tadi motivasi internal dari dalam anak itu sendiri. Jadi dia tidak hanya semata-mata mengikuti asuhan yang mungkin anak tersebut itu kurang bermakna, tapi dikarenakan diajar untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, anak diharapkan itu yakin dengan keyakinannya, kemudian dia timbul motivasi internal untuk bisa melaksanakan. Lanjut Mas Herbi. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum atau lebih abstrak ya dibanding dengan peraturan. Kemudian pernyataan-pernyataan yang universal. Universal itu berlaku secara umum dimanapun itu bisa berlaku. Kemudian selanjutnya ada dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi tidak ada kata-kata dilarang, mencela-cela, tidak ada, tapi menggunakan kata-kata yang positif seperti itu. Kemudian tidak terlalu banyak, mungkin keyakinan kelas itu bisa 4, 5, atau 7 keyakinan kelas yang kemudian bisa diyakini oleh seluruh anggota kelas. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, pembuatan keyakinan kelas itu lewat jumlah pendapat. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu dari seluruh siswa kelas, kemudian diminta untuk memberikan pendapatnya seperti apa kurang lebih. Ini Pak bisa dipakai Pak. Nah, itu. Nah, kemudian juga keyakinan kelas bisa saja mengalami perubahan. Jadi perlu ditinjau untuk waktu tertentu sebelum ini. Mas Febri. Nah, ini mungkin yang saya lakukan juga walaupun ini masih jauh dari kata sempurna, karena saya juga masih belajar dari Ibu, jadi masih terang-terang mengalami ini proses prosesnya. Jadi yang pertama itu adalah pembentukan keyakinan kelas diawali dengan membuat kesepakatan atau peraturan kelas yang kira-kira semuanya itu peraturan itu melalui jumlah pendapat. Jadi anak-anak mengusulkan apa kira-kira kesepakatan yang akan kita jalani ketika pembuatan. Misalkan katakanlah satu pergi berpakaian, kemudian yang kedua tidak boleh membuang sampah, tidak boleh pakai lipstick dan sebagainya. Itu kesepakatan kelas dan itu dari anak-anak sendiri. Dengan Bapak Ibu guru, jadi Bapak Ibu yang memandu. Jadi saya memandu, yuk kita bersepakatan kelas supaya kedepannya proses berjalan itu lebih lancar. Jadi awalnya dari kesepakatan kelas atau mungkin peraturan kelas. Kemarin saya ngambil dari Bapak anak-anak, kemudian apa saja dia usulannya, kemudian juga dari yang aturan yang ada di kelas itu, kemudian saya ambil dari kesepakatan kelas itu kemarin di kelas 9J kalau tidak salah. Seperti itu. Nah, ini kemudian mereka menuliskan, saya minta menuliskan di depan. Kemudian dari kesepakatan ini, karena ini anak-anak, itu bisa saja kalimat yang dia tuliskan adalah kalimat yang berupa larangan. Kalimat negatif, dilarang membuang sampah di dalam kelas, dilarang makan di dalam kelas, sebagainya. Setelah kesepakatannya tadi sudah jadi, kemudian dibuat menjadi dalam kalimat yang positif. Nah, setelah dibuat dalam kalimat yang positif, kemudian dari situ disarikan atau mungkin dicari nilai-nilainya. Jadi dari beberapa misalkan ada 15 kesepakatan atau aturan, itu bisa saja hanya 3 atau 4 keyakinan kelas. Misalkan satu ya harus katakanlah datang tepat waktu, yang kedua berpakaian tertib. Itu sebetulnya keyakinan kelasnya adalah tentang tanggung jawab atau mungkin komitmen. Jadi seperti itu. Next, Mas Febri. Nah, ini hasilnya ya. Jadi dari berapa 10 tadi aturan atau kesepakatan kelas, kemudian didapatkan hanya ada 4 keyakinan kelas. Yang pertama adalah komitmen, ya, komitmen untuk bisa rapi, komitmen untuk bisa datang tepat waktu, komitmen untuk bisa mengerjakan tugas sesuai dengan arahan dari guru seperti itu. Kemudian saling menghormati itu saya sering gunakan ketika anak-anak mulai ramainya keyakinan kelas kita apa, saling menghormati. Ya, salah satu argumentasinya adalah ketika ada yang berbicara, mendengarkan dan seterusnya. Kemudian ada kebersihan, itu kebersihan berarti ya semuanya, mulai dari
membuang sawah, kemudian tiket dan seterusnya. Kemudian ada lanjut dan tanggung jawab. Itu kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kesepakatan dari kalimat-kalimat kesepakatan tadi kemudian disarikan menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan yang termuat dari peraturan tersebut, dan kemudian ini sebagai kesepakatan kota kelas. Nah, kemudian selanjutnya ini kemudian ditempel, dibuat mungkin poster, anak-anak bisa bikin posternya. Tapi ini kemarin saya sudah ada posternya, tapi belum saya tempel. Next, ini posternya kemudian bisa ditempel sebagai pengingat di kelas ketika misalkan proses pembelajaran, atau mungkin oh ingat loh kamu tuh punya kelas seperti ini. Berarti seperti itu, Ibu, ya. Membuat poster keyakinan kelas agar mudah diingat murid dan mudah terlihat. Oke, ada yang ditanyakan? Barangkali Pak Ibu. Iya, lagi Pak. Oke Pak, Pak. Untuk keyakinan kelas itu dibuat per kelas berbeda, apa menyeluruh? Itu bisa per kelas, tiap kelas ada, tapi juga bisa membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolahan. Itu nilai-nilai yang mungkin sifatnya lebih umum berlaku bagi semua siswa. Keyakinan kelas mungkin juga bisa dibuat kembali sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini di kelas tersebut. Misalkan dibimbing oleh wali kelas, ya, masing-masing punya keyakinan, sehingga guru apa itu tinggal kita punya nilai-nilai ini, mengingatkan kalau misalkan dia tidak melakukan dia melakukan sebuah kesalahan, nilai-nilai ini seperti itu. Bisa secara keseluruhan. Kalau nilai keyakinan sekolah itu sebenarnya tercantum di dalam visi misi, juga bagian dari nilai-nilai, ya. Itu merupakan keyakinan yang bertunas peduli, berpijak pada lima dan takwa, kemudian nasionalis, kemudian apa itu? Dalam dan peduli lingkungan, yaitu nilai-nilai yang kita yakini sebagai sebuah keyakinan sekolahan. Lanjut, Mas Februari. Nah, kemudian kita juga diajarkan tentang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata setelah saya sedikit belajar, oh iya ternyata anak-anak itu melakukannya itu karena dia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, biasanya kalau anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan, sebuah mungkin hal-hal yang tidak sesuai, itu karena dia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang fisiologis, ya. Kebutuhan fisiologis, misalkan apa berarti makan, minum, pakaian, papan. Termasuk juga adalah kebutuhan biologis bagi orang dewasa, itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya berkaitan dengan hubungan sosial, ya, kasih sayang dengan pasangan, dengan rekan, dengan orang-orang di sekitar, ya, dengan anak-anak mungkin, dan rasa diterima bahwa kita itu diterima di sebuah komunitas tertentu, itu menjadi sangat penting, ya. Kemudian ada juga kebutuhan dasar itu penguasaan. Bedanya dengan misalnya kalau penguasaan itu adalah biasanya lebih ke kompetensi atau mungkin pengaruh terhadap orang lain, ya, atau mungkin juga kepemimpinan. Itu adalah bagian dari kebutuhan dasar yang disebut dengan penguasaan. Jadi kita juga butuh penguasaan terhadap pengaruh, kemudian diakui, punya prestasi dan sebagainya, itu bagian dari kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian ada lagi kesenangan, kebebasan dulu, ya. Nah, kebebasan itu biasanya adalah untuk berkaitan dengan pilihan. Oh, saya punya kebebasan untuk memilih, untuk menentukan mandiri sesuai dengan pilihan saya sendiri, tidak diatur oleh orang lain. Itu adalah kebutuhan yang sebenarnya harus dipenuhi. Termasuk juga adalah kita, baik ibu dan anak-anak kita, itu harus punya kebebasan yang kebutuhan kebebasannya. Karena ada kesenangan itu berarti rasa senang, kemudian tertawa, ya, itu adalah kesenangan. Kemudian lanjut Mas Febri, ada pertanyaan pemantik oleh Ibu. Nah, pemantik ini Ibu Ambar, kelas guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan, dan menurut Anda kira-kira kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi perilaku Doni?
Apa kira-kira Ibu? Tapi berapa tahun? Ada yang pertama kembali Mas. Next, ada bertahan hidup dari makanan, kemudian tuh kepuasan. Kalau kepuasan berarti adalah apa ya? Pemasangan, kesenangan. Bisa jadi kesenangan, bisa jadi apa ini? Kebebasan itu jadi apa Ibu? Senang dan ya. Dan kata-kata senang. Nah, ada jadi rasa kasih sayang bisa jadi apa Ibu? Bisa cari perhatian ya. Nah itu semuanya berarti adalah menurut yang harus dilakukan pertama adalah melakukan validasi. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sih Doni itu melakukan hal tersebut? Apakah karena memang dia dari rumah tidak dikasih bekal sama orang tua sehingga benar-benar lapar sehingga dia harus mencari makanan memaksa temannya? Nah itu berarti adalah kebutuhan bertahan hidup. Atau dia itu cari-cari perhatian sama temannya, itu senang kalau diperhatikan sama temannya. Nah itu dari temannya kita makanan. Berarti itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang, rasa diterima. Kemudian mungkin dia juga dia tuh senang kalau misalkan temannya tuh merasakan takut sama dia, ya dia merasa dominan, pemimpin itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian iseng-iseng aja gitu, oh enggak jawabnya enggak, saya itu cuma iseng aja, saya pengen gini-gini ya, iseng-iseng aja jadi itu adalah kesenangan. Nah yang lain adalah kebebasan. Wah saya itu bosan bu dibawakan bekal sama ibu saya itu cuma nasi sama telur aja setiap hari, saya pengen cari variasi yang lain. Nah itu adalah apa? Berarti adalah kebebasan, dia ingin bebas mandiri menentukan pilihannya. Nah jadi sebenarnya dari satu kasus itu kita tidak bisa langsung menjudge kemudian anak itu kualitasnya seperti apa atau kebutuhannya, tapi kita harus melakukan validasi dulu apa sih yang menyebabkan anak ini dan melakukan hal tersebut. Nah, itu dari situ kemudian kita bisa nah nanti kita lebihnya sama segitiga retribusi sama kita melakukan retribusi. Jadi setiap kebutuhan ini kan pasti berarti Doni tadi melakukan satu hal memaksa temannya minta makan itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasar. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Febri. Lanjut, sudah ini. Nah ini kita belajarkan namanya adalah posisi kontrol dulu. Ada 5 Bapak Ibu, ada 5. Jadi kita mungkin menurut anak-anak itu kalau diposisikan ada 5. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, mungkin ketika saya di awal belajar itu juga, ternyata saya selama itu sering menghukum anak. Selama ini saya itu sering, ya walaupun nggak menghukum, nggak membentak, tapi saya, kamu itu ini loh mas, kamu sudah mengecewakan bapak dan sebagainya. Ternyata itu membuat rasa bersalah bagi anak. Nah itu refleksi diri saya. Jadi ternyata saya itu selama ini masih banyak di posisi kadang menghukum, kadang membuat rasa bersalah, dan pemantau. Kalau pemantau berarti mas kamu kok telah sudah tahu kan aturannya dan sebagainya. Bertiga, nah, itu pemantau. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah sebenarnya adalah idealnya juga itu sebagai seorang manajer. Manajer dokter atau manajer. Terus, oke, next Mas Febri. Nah, ini beberapa sekali ya. Jadi ini ada 5 tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Jadi saya kasih ilustrasi gitu kayak itu. Kalau misalkan ini ada anak terlambat misalkan, kemudian ketika saya sebagai seorang penghukum, mas kamu jadi terlambat sih, pokoknya bapak nggak mau tahu, kamu karena terlambat bapak hukum harus membersihkan WC yang ada di ruang guru. Penghukum, jadi dia tidak tahu alasannya apa, tidak menanyakan validasi kesalahannya itu karena apa, pokoknya kasih hukuman. Itu adalah penghukum. Jadi menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya membuat rasa bersalah, mas kamu bisa setiap hari terlambat terus di bapakku sudah sampai belum, misalkan merasa dari kamu sudah sekian banyak kan, ya.
kamu kok seperti itu sama ya. Kemudian kasihan teman-teman kamu yang bisa belajar tapi berjumpa sama kamu. Nah, itu berarti seakan-akan dia itu memojokkan si anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi punya rasa bersalah yang tinggi. Nah, yang dua ini adalah motivasinya itu biasanya karena menghindari hukuman seperti itu. Identitasnya adalah identitas gagal, ya identitas gagal itu merasa gagal, merasa aku tuh tidak bisa mengikuti pembelajaran, aku tuh tidak bisa identitas gagal. Kemudian yang selanjutnya bergeser yang merah itu yang lebih baik dibanding dengan yang dua tadi, itu adalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Sebagai teman, ayolah tolong lakukan mas demi bapak, tolong ya. Bisa ada kata tolong, jadi menganggap kita itu sebagai teman, tolong demi aku, demi itu berarti membuat merasa sebagai teman. Nah biasanya akan menimbulkan ketergantungan oleh kita, ya, menimbulkan ketergantungan, ya. Kemudian juga lemah, tidak mandiri yang bergantung. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau itu berarti menghitung, mengukur. Mas, kamu sudah 5 kali terlambat ya? Ya, sudah tahu kan konsekuensinya terlalu terlambat. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi dia memantau apa yang dilakukan oleh si murid itu sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada. Nah, itu lebih baik dibanding dengan yang tadi apa peraturannya begitu. Ya. Nah, yang dua ini motivasinya tetap dari luar, eksternal, kontrolnya juga dari luar, tetapi biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Karena ternyata setelah saya belajar ini bahwa itu katanya penghargaan itu juga kurang bagus caranya, ya. Jadi ada istilah penghargaan itu menghukum, penghargaan ternyata menghukum menurut teorinya itu. Nah, bagaimana menghukumnya? Ternyata ya, yang namanya penghargaan misalkan dapat juara 1, misalkan di kelas ya, ranking 1, kemudian diberikan hadiah kan, hadiah laptop sama Pak Ferdi kalau kelas itu. Nah, itu kita menghukum siapa? Menghukum teman-teman yang lain yang merasa aku berarti nggak bisa punya aku gagal. Jadi menghukum kata seperti itu. Kemudian juga ini juga motivasinya eksternal ya. Jadi orang aja itu kan malas orang menolak misalkan seperti itu. Itu penghargaan juga menghukum. Nah yang disarankan itu adalah melakukan apresiasi atau pengakuan. Bedanya apa Pak? Kalau apresiasi dan pengakuan itu biasanya dilakukan secara individu dan semuanya itu bisa berhak mendapatkan apresiasi. Misalkan antara si A dengan si B ketika mengerjakan soal, ya, yang mengerjakan soal, tingkat kesulitan mungkin kemudiannya yang berbeda, tapi capaiannya anak itu kan mungkin sudah mentok ya. Nah si B kita kurang, dia capaiannya sampai segini, tapi dia sudah bagus dari dia, nah itu bisa berhak memberikan penghargaan apresiasi yang luar biasa. Walaupun kalau dibandingkan dengan si A dia masih berada di bawahnya secara personal. Nah itu pengakuan dan biasa dilakukan secara individu, kemudian juga dilakukan secara bergilir dan pada semua siswa, kemudian juga dilakukan secara kontinu ya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang paling bagus adalah posisi sebagai seorang manajer. Ya. Manajer di sini maksudnya adalah dalam menghadapi permasalahan anak-anak itu lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan juga menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Dengan menjadi manajer itu bisa menguatkan pribadi, kemudian juga mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi anak diajak berpikir untuk konsekuensinya apa sih, keyakinan apa yang kamu langgar, kemudian terus kamu mau seperti apa kalau sudah melanggar seperti itu. Jadi apa yang dilakukan terhadap anak yang bermasalah, tindakannya itu berasal dari anak yang anak mengeluarkan sendiri. Oh saya sudah terlambat Pak, apa yang mau sudah mengeluarkan? Tuh, lanjut lagi masuk. Nah ini ya, jadi paling bagus dari kelima itu adalah paling bagus di posisi manajer dengan cara apa? Menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah diharapkan nanti anak-anak yang itu bisa menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi ya. Jadi ada 3 tahapan segitiga. Ketika misalkan menghadapi permasalahan ya anak, ya saya coba menerapkannya, tapi memang
ya belum sempurna, masih banyak yang perlu belajar, karena saya juga masih baru belajar berbaik. Jadi mohon maaf banyak kekurangan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tadi saya mengatakan bahwa di awal itu ketika anak melakukan sebuah kesalahan itu anak itu merasa memiliki identitas yang gagal. Aku merasa bersalah, gagal, kemudian mungkin dia menjadi apa ya, menjadi inferior mungkin barangkali. Nah, dengan menstabilkan identitas itu berarti guru membuat yang awalnya identitas gagal kemudian ditarik kembali supaya menjadi identitas yang sukses. Gimana caranya? Oh iya mas, misalkan ya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi oh iya, dulu masih yang awalnya mungkin gagal kemudian masuk oh iya, setelah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan masalah. Kira-kira tindakan yang salah itu kira-kira apa, kemudian motivasinya itu apa. Nah, di validasi tindakan yang salah itu juga kita bisa mengulik tentang motivasinya atau mengulik kebutuhan apa sih kira-kira tidak terpenuhi sehingga itu bisa melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentang menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalkan kamu seperti itu melakukan kesalahan, kira-kira keyakinan mana sih yang keyakinan kemarin kita buat itu yang mana yang sudah kamu buat atau yang kurang sesuai. Karena kemudian menggunakan oh yang ini Pak, setelah ketemu keyakinan apa yang gagal, kemudian nanti kalau seperti itu kedepannya kamu seperti apa, apakah akan mengulangi lagi, kalau kedepannya mau menjadi seorang yang seperti apa, apakah lebih baik atau kedepannya seperti itu. Nanti praktek ini ada contoh yang jangan dikatakan. Ini kemarin saya syuting agak ini sebagai tugas jadi ada dadakan di kelas 9 ya. Tapi memang contohnya sedikit mas. Waalaikumsalam. Silakan itu Mbak Bella. Mbak Bella, apakah sudah tahu kenapa Mbak Bella Bapak panggil ke sini? Ya Pak, waktu itu saya kawan mencontek pada saat ujian penilaian akhir semester. Coba Mbak, ceritakan ke Bapak bagaimana kronologi kejadiannya. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas dulu Pak. Oh begitu. Bapak yakin tidak ada murid yang sempurna. Semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Mbak Bella sudah bagus mau mengakui kesalahan, ya, sudah berani jujur. Iya Pak, saya minta maaf. Bapak yakin bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu karena ada alasan. Kenapa Mbak Bella sampai ditolak? Ya Pak, waktu malam saya tidak belajar padahal materi yang diujikan susah. Jadi saya memutuskan membuat catatan kecil untuk dijadikan contekan. Bukankah akan lebih baik kalau Mbak Bella meluangkan waktu untuk belajar dan mendapatkan hasil ujian yang lebih bagus? Iya Pak, saya minta maaf. Apakah yang Mbak Bella lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang Mbak Bella yakini? Enggak Pak, saya kalau mencontek saya tidak sukses dalam mengerjakan. Apakah Mbak Bella benar-benar yakin bahwa dalam melakukan atau mengerjakan ujian itu yang diutamakan adalah kejujuran? Yakin sekali Pak. Lalu untuk kedepannya kira-kira Mbak Bella akan menjadi orang seperti apa ketika menghadapi ujian? Saya akan belajar lebih tekun untuk menghadapi ujian dan jujur, tidak mencontek. Jujur ya berarti. Lalu kira-kira Mbak Bella kalau menjadi orang yang jujur, apakah Mbak Bella itu akan merasa nyaman? Tentu Pak, saya akan merasa nyaman dan aman ketika saya jujur dan bangga karena mengerjakan hasil kemampuan sendiri. Oke,
bagus sekali kalau Mbak Bella sudah yakin dengan keyakinan kelas, terutama berkaitan dengan kejujuran. Berarti kedepannya ketika ada ujian tidak akan lagi melakukan kecurangan, ya. Kalau begitu silakan Mbak Bella bisa kembali. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggapan saya mengenai praktek segitiga restitusi yang telah dilakukan bahwa itu sangat bagus karena dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Sekar. Mbak Sekar, Bapak dapat informasi dari Pak Abdi kalau Mbak Sekar kemarin itu marah-marah, bentak sambil ngumpat di kelas, betul? Iya Pak. Kenapa Mbak? Coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Jadi saya sedang mengerjakan tugas agama. Lalu tiba-tiba Bella datang dan menuju saya mencontek jawabannya padahal saya tidak mencontek. Akhirnya saya marah lalu mengebrak meja dan mengatai Bella. Oh begitu. Iya Pak. Jadi kamu marah ketika dituduh mencontek. Iya. Ya, memang tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan Bapak pun mungkin ketika ada di posisi kamu, dituduh mencontek dan sebagainya, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Terus saat Bella menuduh kamu mencontek, apa yang kamu lakukan, Mbak? Saya marah mengebrak meja sambil mengatai Bella. Oh begitu. Kamu pasti melakukannya karena punya sebuah alasan, bukan? Iyalah Pak, saya membela diri saya nggak terima dituduh mencontek. Iya. Bapak paham kamu melakukan itu karena kamu mempertahankan satu hal yang penting ya bagi kamu. Iya Pak, saya membela harga diri saya. Iya. Bapak apresiasi Mbak Sekar ya, bisa menahan ya, tidak sampai melakukan hal-hal yang lebih jauh lagi, tidak sampai terjadi hal-hal mungkin perkelahian dan sebagainya. Sangat apresiasi itu. Nah sekarang coba Mbak Sekar saja, kira-kira yang tindakan yang Mbak Sekar lakukan itu apakah sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang Mbak Sekar yakini? Enggak Pak, saya telah marah dan bentak orang lain. Mbak Sekar telah marah dan membentak orang lain. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kurang sesuai dengan tindakan yang Mbak Sekar lakukan? Saya sangat menghargai orang lain Pak, apalagi teman sekelas saya. Oh begitu. Lalu apakah Mbak Sekar bersedia untuk memperbaiki atau mencari solusi dari masalah yang sudah terjadi? Bersedia Pak, saya akan minta maaf kepada Bella dan akan menjadi pribadi yang lebih sabar dan menghargai orang lain. Oh, bagus, berarti Mbak Sekar sudah tahu apa yang harus dilakukan ya? Iya. Ya, terima kasih, kalau begitu Mbak Sekar bisa kembali, silakan. Iya Pak, permisi. Iya. Tanggapan saya mengenai segitiga restitusi adalah itu sangat bagus dan perlu dicontoh oleh para guru saat menghadapi masalah para siswa. Oke, kalau yang ada sebenarnya yang saya rekam satu si Mas Fahri, karena dia tidak membawa botol waktu itu kan sudah janji dari beberapa hari malam itu mau bawa botol pas jembatan saya kan dari 9 cek itu cabang lama, jadi sering ketemu sama jadi sudah jadi beberapa kali setelah saya catat katanya sudah jadi, ternyata saya kasih usul seperti ini dan sudah beli ya, ketika mau bawa lupa. Ini kurang lebih seperti itu jadi dalam masalah. Lanjut Mas Tari, next sudah mau akhir, sudah selesai semua. Ayo Mas. Ini udah mungkin kesimpulannya ya, kalau saya mungkin mari kita belahan lahan yang tadi awalnya hukuman, mungkin kita
menjadi ke konsekuensi. Ya walaupun belum bisa, tapi saya mencoba untuk pelan-pelan setidaknya konsekuensi, jangan kemudian langsung menghukum karena seperti itu. Kemudian mari kita secara perlahan untuk dari yang menghukum merasa bersalah, kemudian menjadi teman atau memantau, selanjutnya sebagai mentor. Itu harapan kita semuanya. Karena dengan disiplin positif yang sudah tercipta, maka bisa menumbuhkan budaya yang positif dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak ketika proses pembelajaran. Oke, begitu dari saya Bapak Ibu. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau Pak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini, ya. Terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu hadir di sini, meluangkan waktu, tenaga pikirannya untuk ada di sini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Febiansah, guru PJOK di SMP Negeri 2 Waruja. Di sini saya coba akan memberi tanggapan untuk diseminasi yang kemarin sudah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Sugeng Riyadi. Kegiatan kemarin sangat bermanfaat sekali buat saya, terutama khususnya buat saya sendiri. Kegiatannya memberikan ilmu tambahan baru buat saya, terutama dalam mendidik anak-anak. Ternyata banyak kekurangan dan ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sistem pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana, saya guru matematika di SMP Waruja. Saya ingin memberi tanggapan tentang materi diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sugeng Riyadi kemarin. Itu sangat bermanfaat sekali tentang budaya positif dalam pembelajaran, dan hal yang perlu saya terapkan di kelas saya sendiri dan akan saya coba terapkan. Semoga nanti ada perubahan dan kemajuan dalam pembelajaran yang akan saya ambil. Terima kasih dan terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.